saya keluhannya apa, kalau punya keluhan sakit kepala atau apa, itu kita tanya, Mas keluhannya apa? Contohnya kepala, sekarang balik badan, sembuh, langsung seger, kepala langsung nyut gitu. Kalau misalkan diisi perintah lain bisa nggak? Misalkan dibuat main-main misalkan. Jadi kalau saya kepala terus misalkan ada keluhan lain lagi, misalkan capek misalkan. Oke, lepasin sekarang. Tidur. Jadi ketika kita beri perintah tidur ya dia tidur, atau perintah yang lain bebas. Jadi dalam gendam sangat mungkin orang mengubah-ubah perintah sesuka hati, dan nggak boleh melakukan perintah 2 kali. Yang namanya perintah itu 1 kali dipatuhi udah. Jadi tadi ada yang telepon belajar gendam, ada Ustadz Anu semua, saya nggak peduli itu siapa karena saya juga nggak begitu kenal. Yang pasti metode yang dia jelaskan yang telepon tadi adalah positif gendam palsu, karena di situ ada dijelaskan tarik nafas, keluar nafas baru dihentakkan, itu namanya shock induksi. Di dalam gendam nggak ada aturan orang harus tarik nafas atau apa, nggak ada, karena setiap hari orang sudah bernafas. Jadi Mas ini tadi keluhannya pegal di bahu sebelah kiri, dengan cara disembuhkan dengan cara sederhana. Kita sadarkan cukup tepuk suping biasa. Rasanya gimana nih Mas? Ya. Tiba-tiba ngantuk aja. Langsung roboh. Jadi nggak bisa ditahan ya. Saya dilawan nggak mungkin. Terus berdiri. Oh, penyembuhan lain misalkan untuk lemah sahabat. Oke, lemah sahabat coba berdiri atau terlalu kecil, ini namanya terapi backlog. Ini tangannya, kepala di bantal miring, dia nggak mundur kita. Jadi teknik detailnya seperti apa nggak perlu saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Jadi kita nggak perlu beri perintah atau suara apapun, karena perintah kita ada di batin. Jadi caranya sederhana itu, tapi efektif. Jadi nggak perlu banyak cincong. Nanti kita bisa tanyain apa yang dirasakan ketika proses backlog seperti ini. Fungsinya buat apa Pak? Ini untuk masalah kejantanan. Jadi misalkan orang ada ejakulasi dini, terus lemah sahabat, ukuran terlalu pendek atau terlalu kecil, itu bisa diobati seperti ini. Dirasa seperti apa nanti kita tanya langsung pada yang bersangkutan. Jadi kalau saya jelaskan berarti saya mengedukasi, saya menjelaskan ini nggak boleh. Ini totok gendam ini bisa buat pengobatan medis dan non medis ya Pak? Iya, bisa medis, non medis, metafisika bisa. Santet juga kalaupun ada. Jadi kalau semua alumni Asisaka itu enggak pernah, atau saya beri penjelasan bahwa nggak boleh kita pasang tarif apalagi sampai mencekik pasien. Untuk pengobatan seperti ini kita bisa aja bohong dia kena santet. Kalau nggak diobati sekeluarga mati. Ini harus dilakukan pembersihan di rumahnya dan sebagainya. Tarif 30 juta misalkan. Nah, kayak begitu banyak terjadi di luaran, dan kasihan. Masyarakat kecil kasihan kalau butuh pelayanan penyembuhan, mereka nggak ada duit, harus diwangi, dibilang-bilang utang, jual apa segala, kan kasihan kan. Jadi adanya Asisaka, adanya saya di sini adalah untuk menjawab bahwa masih ada penyembuh yang secara ikhlas menangani pasien tanpa menentukan tarif berapa yang harus dia keluarkan. Karena bagi saya sembuh tidak itu urusan Allah, kita hanya berikhtiar saja, mengacu pada pesan yang saya ketika mengajari saya gendam.
Jadi kamu kalau mau menolong orang, menolong saja. Nggak boleh kamu menyakiti mereka. Mereka itu orang susah. Walaupun mereka kaya, datang nggak tolong itu tetap saja susah. Jadi kamu nggak boleh memasang tarif buat mereka. Jadi kalau kamu mau mendapat kehidupan yang baik, harus bekerja. Contohnya berdagang, terus mengajar. Jadi kalau mengajar ini memang ada tarif yang diberlakukan, yang ditentukan. Kalau penyembuhan enggak. Jadi penyembuhan enggak ada tarifnya, terserah, silakan. Yang penting silakan datang. Mau bawa uang mau enggak penting. Yang pasti di sini dilayani sebagai keluarga. Jadi bukan dianggap sebagai tamu, tapi dianggap sebagai anggota keluarga. Jadi berapapun yang diberikan itu nggak jadi persoalan. Itu lahir batin, bukan saya mau cari simpati, enggak. Ini yang sudah saya lakukan sejak SMP kelas 3, menolong orang. Oke, sekarang saya sadarkan dan kita bisa tanya-tanya. Rasanya gimana Mas terapi ini? Panas terus ada kerasa sesuatu nggak di area kemaluan? Seperti berdenyut. Iya, panas. Panas ada berdenyut gitu atau nggak ada? Nggak ada, tapi panas saja. Iya. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, rasanya bervariasi tiap orang karena memang nggak diedukasi rasanya seperti apa. Oke, sekarang tadi penyembuhan yang lain, misalkan untuk tengkurap lagi Mas, tangannya begini. Nah, jadi ini kalau ada perempuan yang bermasalah dengan datang bulan terlambat, dengan kista, itu juga insya Allah bisa disembuhkan dengan teknik ini. Jadi Ambeien juga bisa ya kan? Turun bero apa itu ya Pak? kalau untuk pria untuk turun bero atau ambeien, tapi untuk cewek untuk masalah kewanitaan ada keputihan dan sebagainya itu. Bahkan pemudahan keperawanan. Oh, balik perawan lagi ya Pak? Bisa ya. Jadi kita menekannya ada momen tertentu yang nanti dijelaskan pada yang belajar. Jadi kalau untuk terapi keperawanan itu nggak perlu bayar untuk percobaan. Jadi seminggu pertama itu untuk pembuktian apakah benar terjadi atau enggak. Jadi untuk pembuktian nggak perlu bayar untuk terapi keperawanan itu. Tetapi kalau mau dipermanenkan baru ada transaksi. Jadi tanpa bukti kita nggak Jadi mau. intinya kalau berobat tidak dipatok harus bayar segini gitu ya Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi ini benar-benar yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Anda bisa tanya tetangga-tetangga dekat saya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada pesan-pesan? Jadi pesan saya, masyarakat harus lebih cerdas menghadapi banjirnya informasi dari YouTube, Facebook, Instagram, Twitter tentang berita-berita penyembuhan santet. Jadi hati-hati, karena fenomena psikologi pun bisa menyerupai santet. Untuk pengeluaran barang-barang itu jelas banyak yang melakukan trik meskipun yang asli ada. Jadi tentang pertarungan dengan dukun-dukun itu hanya hiburan. Jadi kita nggak boleh menyalahkan, mereka sedang menghibur masyarakat. Jadi yang masalah masyarakat percaya itu beneran, padahal ya settingan aja. Ya bermain sandiwara gitu. Jadi pesan saya, masyarakat lebih cerdas menghadapi gelombang informasi yang luar biasa dahsyat. Terima kasih.